Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan share tentang Jamboard ya. Jadi Google Jamboard untuk memudahkan Bapak Ibu untuk manajemen siswa yang perlu dikonseling saat pembelajaran dari rumah ya. Oke, sebelumnya saya mau coba share dulu nih Jamboard itu ada di mana. Nah, mudah saja kalau buka di browser, tinggal klik di sini. Nah, banyak kan Google, banyak aplikasinya tuh, banyak juga yang suka kita pakai. Nah, tapi kalau Jamboard nih ada di sini. Ini ada Jamboard. Nah, kalau Classroom biasa dipakai. Nah, langsung aja kita klik Jamboard. Oke, nanti tampilannya seperti ini ya. Saya sudah bikin 3 Jamboard. Pertama ada diskusi, hasil diskusi, kemudian ada ya coret-coret punya ide apa disampaikan di sini. Nah, ini ada saya buat manajemen konseling ya, atau manajemen siswa yang perlu dikonseling. Baik, langsung saja kita cobain ya, gimana sih cara pakainya gitu supaya nanti bisa diaplikasikan di sekolah. Oke, yang pertama adalah pastikan sudah masuk dulu ya akun Gmailnya. Yang kedua adalah tinggal klik ini, Jam baru, klik. Nah, nanti akan setelah diklik, oke, nanti tinggal tulis dulu judul di sini ya. Misalnya kalau misalnya tujuannya adalah untuk menuliskan nama-nama siswa yang perlu dikonseling, misalnya tulis manajemen konseling siswa ya, kita judulkan seperti itu ya. Oke, nah di sini kan kosong ya, jadi sebenarnya Jamboard ini sederhananya adalah kayak kalau biasanya Bapak Ibu guru suka menempelkan sticky notes ya, entah itu di dinding, entah itu di meja, ataupun di laptop sekalian. Nah, kalau ini di Jamboard ya, jadi di platform online, tapi tetap kesimpan gitu ya. Nah, cara yang pertama adalah saya kenalkan dulu. Ini masih ada layarnya kosong ya. Nah, kita bisa bikin latar belakang supaya lebih unik. Nah, bisa misalnya seperti ini ya, atau mungkin bisa juga dengan warna. Nah, tapi yang lebih elegan sih kayaknya ini ya. Oke, yang pertama tentukan dulu, tadi ini kan manajemen konseling siswa. Misalnya Bapak Ibu mengajar di siswa kelas 7 atau kelas 10 ya. Nah, bikin dulu, kalau saya biasanya bikin lingkaran dulu. Nah, nanti shape-nya banyak ya, tidak hanya lingkaran. Tinggal diklik aja, di sini ada tandanya. Nah, ada persegi, kemudian ada segitiga dan lain sebagainya. Nah, kita coba dulu yang ini. Sudah ada lingkaran. Oke. Nah, kita simpan di tengah atau boleh di samping juga, cuman biar lebih enak dilihat. Kita buat seperti mind mapping. Nah, tengah sini misalnya kita kasih judul. Saya kasih judul ya. List siswa, atau jangan deh. Ya manajemen tadi ya, manajemen konseling siswa. Nah, kita coba rata tengah. Oke, kita tinggal atur ke tengah. Oke, nah berikutnya adalah misalnya dalam satu sekolah itu ada 5 kelas ya. Nah, karena tadi untuk bulat lingkaran ini adalah untuk judulnya atau untuk garis besarnya, untuk subnya kita buat oke, segi panjang ya. Oke, misalnya ini. Nah, ini bisa di copy ya. Jadi kalau biar nggak capek tinggal CTRL-C, kemudian CTRL-V. Nah, seperti itu. Ada 5 kelas misalnya. 1, 2, 3, oke, 4, 5. Oke. Nah, tinggal kita tulis saja nama kelasnya. Maaf, nama kelas. Nah, untuk menyantumkan teks di dalam kotak atau di dalam bentuknya, kita boleh, nah ini yang huruf T ya, kotak teks. Nah, tinggal diklik aja, tuliskan saja langsung. Kelas 10 IPA misalnya. IPA 1 atau ya kelas 10 IPA 1 misalnya. Oke. Ini boleh disesuaikan. Oke, nah biar nggak capek lagi, CTRL-C terus CTRL-V. Nah, di copy aja, tinggal tulis lagi di sini kelas 10 IPA 2. Oke, nah berikutnya saya kelas 10 IPA 3. Nah,
misalnya ada kelas IPS-nya ada 2 nih, misalnya kelas 10 IPS 2 misalnya. Atau kalaupun ada lebih juga tinggal tambahkan kotaknya. Kelas 10 maaf, IPS 1 harusnya ya. Oke, IPS 1 ini IPS 2. Oke, nah di sini sudah tercantum kelas, kemudian ada manajemen konseling siswanya, ada garis besarnya. Lalu tinggal dituliskan saja di sticky notes-nya. Nah, di mana sticky notes-nya? Ada di sini, Bapak Ibu. Nah, sticky notes atau CTRL Shift P. Maaf, saya pencet. Oke, atau di sini langsung klik aja deh di sticky notes. Nah, nanti muncul seperti ini, warna bisa dipilih. Warna kuning, warna hijau, warna biru, warna merah muda, warna jingga, dan lain sebagainya. Nah, saya warna kuning. Pertama, tuliskan nama konselingnya. Misalnya namanya adalah Muhammad Fikri Fatur Rahman, berarti singkatan aja MFF misalnya. Atau kalau mau dikasih nama karena ini privasi nggak jadi masalah. Misalnya M Fikri ya, misalnya M Fikri simpan. Terus ada M ya misalnya namanya M Fatur simpan. Nama saya Fikri Fatur Rahman, misalnya ini hanya ilustrasi saja. Rahman simpan. Nah, ini misalnya untuk warna kuning. Untuk warna kuning ini adalah untuk nama konselingnya ya. Saya ini untuk M Fikri, ini untuk ya tinggal disesuaikan saja ukurannya. Ya. Oke, ini untuk M Fatur dan ini untuk M Rahman ya. Ini untuk ukurannya bisa disesuaikan ya supaya lebih enak lihatnya. Atau tadi bisa di CTRL-C terus diganti namanya. Bisa juga seperti itu. Nah, sudah seperti ini. Nah, nanti kalaupun kelas yang lainnya sama, tinggal kalau ukurannya mau sama ya tinggal di CTRL ini diklik dulu satu sticky notes, CTRL-C, CTRL-V, copy paste. Saya mau di kelas IPA 2 tulis namanya siapa, IPS 1 siapa namanya, tulis aja, diganti aja namanya langsung. Cara mengganti namanya tinggal klik 2 kali langsung deh. Di situ langsung minta ganti nama. Oke, nah saya udah tulis tuh namanya semuanya ya. Di setiap kelas sudah ada nih list nama orangnya. Apa gimana kalau kebanyakan nama siswanya? Nanti bisa disesuaikan ukurannya karena ini juga bisa bisa di zoom ya. Bisa di zoom, maaf. Nah, tuh. Bisa gimana itu? Nah, bisa di zoom lebih dekat atau lebih jauh. Ini saya salah scroll ya. Nah, harusnya seperti ini. Oke, nah kan bisa semakin besar tapi nanti bagian sininya kecil. Tapi nanti bisa kelihatan sticky notes-nya. Oke, berikutnya fungsi Jamboard ini selain kita nulis nama konselingnya, nulis juga tindak lanjutnya atau misalnya sudah konseling misalnya. Nah, saya biasanya sticky notes hijau ini untuk tindak lanjut. Misalnya Muhammad Fikri, masalahnya adalah konsentrasi belajar. Berarti tindak lanjutnya saya mau buatin dia jurnal konsentrasi. Isinya adalah how to improve concentration misalnya. Atau kasih beberapa instruksi atau kegiatan yang biar bisa ningkatin konsentrasinya. Jadi sticky note hijau ini untuk tindak lanjut misalnya. Dan misalnya boleh Fatur masalahnya adalah misalnya dia suka main games, berarti tindak lanjutnya adalah bikin komitmen biar nggak main games lagi, atau maaf bikin komitmen supaya waktu bermain gamesnya diatur ya. Nah, ini untuk yang hijau ya, kita nanti di CTRL-C, CTRL-V jika sudah dilaksanakan konselingnya. Nah, berikutnya saya ada sticky notes biru. Nah, sticky notes biru ini biasanya saya buat juga buat hasilnya, jadi selama seminggu misalnya atau 2 minggu perubahan apa yang dialami oleh Fikri selama proses ya udah konseling kan suka ada kita coba pantau ya, observasi dan lihat perkembangannya. Nah, tuliskan perubahan apa yang dia alami ya dan hasil pengamatan wali kelas juga guru. Misalnya konsentrasi meningkat saat jam pelajaran. Nah, tuliskan aja meskipun perubahannya itu adalah hal yang kecil, tapi nggak apa-apa karena perubahan yang kecil akan menentukan perubahan berikutnya. Oke, di Fikri itu diklik lagi di sini. Nah, ini untuk yang biru ya. Nah, berikutnya kalau mau nulis tanggal misalnya, oh saya mau janjian sama Fikri tanggal segitu, tanggal 10
September misalnya 2020 konseling sesi 2 misalnya. Bahkan nanti jadi disimpan. Oke. Tinggal disimpan aja di dimanapun yang searah dengan Fikri ini. Oke, misalnya jurnal konsentrasi sudah beres, dihapus saja. Nah, misalnya seperti itu. Di atas. Oke, nah berikutnya kalau dirasa sudah selesai, maka nanti bisa dituliskan di sticky notes. Nah, di sini selesai atau tuntas ya. Nah, maksudnya tuntas adalah sudah mencapai tujuan yang diinginkan saat proses konseling. Ya, tuntas Fikri misalnya. Tuntas. Sebenarnya yang tadi juga yang jurnal konsentrasi nggak apa-apa kalau nggak dihapus juga. Jadi biar nanti ada evidence base buat laporan, atau ini sebagai catatan aja biar nggak lupa. Karena biasanya masalah guru BK itu adalah banyak nih kerjaan tapi lupa ketika siswa konseling itu di manajemen gitu ya. Sama saya juga, Bapak Ibu sedang belajar untuk bisa manajemen konseling dan bisa terdata seperti itu. Baik Bapak Ibu, seperti itu saja untuk sharing kali ini. Jadi Jamboard ini menarik banget buat bisa kita ungkap dalam hal ini dalam membantu guru BK memanajemen konseling siswa ya. Seperti itu. Jadi nantinya bisa punya goals dan juga bisa jadi bukti ya, ketika nanti ada wali kelas yang bertanya, bisa nanti di Jamboard ini ditambah slide lagi loh. Nah, tinggal ditambah aja. Nah, ini ada slide kedua. Misalnya tadi slide yang pertama adalah ini manajemen konseling siswa. Nah, slide kedua misalnya adalah nanti Jamboard ini sebenarnya bisa dibagikan kepada wali kelas. Misalnya mau diskusi sama wali kelas, bisa dibagikan ke wali kelas atau ke guru yang bersangkutan. Dibagikan saja. Nanti ada, kalau udah dibagikan nanti ada memuat linknya. Nah, karena kalau misalnya ini privacy ya, pasti privacy ya kalau konseling ya, tinggal dituliskan saja nama siapa, emailnya ya, seperti itu yang ingin dituju. Nah, berikutnya nanti setelah dituliskan siapa yang perlu terlibat, barulah buat forum diskusinya di Jamboard ini. Maksudnya forum diskusi adalah sebagai medianya saja. Jadi misalnya diskusinya di Zoom, nanti ada moderatornya atau misalnya ada notulenya yang nulis poin-poinnya di Jamboard seperti itu. Jadi nanti tinggal disesuaikan saja, bisa berbagai slide diskusi kelas 7, misalnya diskusi kelas 10 IPA 1, kelas 10 IPA 2 dan seterusnya. Nah, begitu Bapak Ibu untuk sharing kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membantu Bapak Ibu dalam mengatasi masalah manajemen konseling siswa. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata atau sikap. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga dunia bimbingan konseling ini semakin maju. Terima kasih, saya Fikri Soehardi. Sampai jumpa di sharing berikutnya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.